Ciao Tifosi, kembali lagi di Tifosi Calcio, platform yang ngebahas soal sepak bola Italia, mulai dari Serie A sampai ke Serie D juga mungkin nanti kalau ada yang mau ngebahas. Serie B, bisa. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Spesial. Dari kemarin-kemarin kan pada nanyain kenapa bintang tamunya tuh selalu Milan lagi, Juve lagi, kadang Roma. Inter mana nih yang katanya lagi menggendong Serie A di Eropa nih? Nih kita hadirkan langsung. Coba silakan perkenalkan diri. Hai guys, ciao. Akhirnya aku datang ke Tifosi Calcio. Yes. Alexa, seorang interista yang ternama dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya. Dari zaman Twitter ya. Asli. Dulu gue ngikutin dia tuh. Zaman dia jadi slap tweet. Anjay. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, juga lagi happy banget. Kenapa tuh? Ya. Kedinginan ya? Aduh, lagi kedinginan. Gue kedinginan beneran. Gue meriang beneran ya. Sebelum kesini gue meriang beneran, kan gue kayak bikin konten. Aduh, dingin banget Inter gitu ya. Aduh, 39 derajat. Itu karma tuh. Azab orang takabur tuh langsung kena tuh. Padahal kan sama kayak Roma kan. Iya. Tapi aduh, elah sombong banget gue. Maafin ya Interisti di luar sana yang pasti benci sama gue kan ya. Kalau nanti Inter terjungkal. Tapi enggak, semoga kita tetap di atas. Gak kita aminin ya kita ini ya. Udah diemin aja ya. Diemin aja. Nah, sebelum kita ngebahas Serie A lebih jauh lagi, dan nantinya kan ada Derby della Madonnina weekend ini, kita bahas timnas Italia dulu. Waduh. Yang baru aja dibantai sama Norway. Iya. Gimana Noy menurut lu Noy? Nggak nyangka ya bisa 1-4 gitu ya. Gue padahal babak pertama gue sih nggak nonton, jujur nggak nonton nih. Jujur ya. Gue ngeliat highlightnya katanya babak pertama bagus ya kan, sempat unggul 1-0. Tuh ada kemungkinan 8 gol lagi lolos nih itu. Iya. Cuman 8 gol lawan Norwegia tuh mungkin Itu ya. Dengan permainan yang kayak gitu ya. Tapi sempat 1-0 kan Esposito tuh golin Inter, perwakilan Inter. Udah babak pertama 1-0, babak keduanya malah kebalikannya gue 1-4 ya. Iya, jadi 1-4. Comeback. Epic banget comebacknya tuh Norway. Lu yang nonton gimana lihat? Kalau gue ngeliat sebenarnya agak kaget ya. Soalnya di babak pertama tuh bagus Italia mainnya, Azzurri mainnya bagus, Norway bener-bener dikurung di area pertahanannya sendiri, nggak nyerang-nyerang malah kalau gue lihat. Nah pas si Esposito golin tuh gue langsung kayak wah ada peluang. Mungkin aja kali ini. Ada 8 gol berikutnya nih yang menyusul. Di Marco main bagus, si Mancini tuh bener-bener ngantongin Haaland di babak pertama. Tapi nggak tahu kenapa babak kedua malah berubah banget mainnya. Jadi setelah gol keduanya Norwegia kayaknya langsung gol begitu cepet banget. Ada pada salah passing mengakibatkan gol ketiga tuh. Jaraknya deket-deket banget tuh gol keempat. Kayaknya pas abis diseriin terus jadi 2-1 kaget tuh pemain-pemain Italia tuh loh. Kok jadi comeback nih? Akhirnya jadi berantakan mainnya. Termasuk Di Marco sama Bastoni yang mainnya bagus di babak pertama, babak kedua jadi jelek. Menurut lu gimana nih di timnas Italia pemain-pemain Inter, terutama Esposito ya yang jadi tumpuan? Kalau Piero Esposito di Inter sih cukup bagus ya, bahkan ya makanya dia ngegolin juga kan di timnas Italia. Tapi emang di Inter juga emang dia tuh bagus ya bersandingan sama si Boni. Nah itu juga gitu. Jadi kalau misalkan Bastoni dan Di Marco emang angin-anginan. Jujur ini ya emang angin-anginan, apalagi Di Marco. Ya kayak biasa bagus, tiba-tiba di babak kedua langsung kacau balau gitu. Itu emang wajar banget sih emang. Kalau gue ngelihatnya semenjak final Liga Champions tuh dua pemain berdua jadi nggak konsisten ya mainnya. Iya, bener banget. Ya kan? Iya. Sebelumnya tuh buset siapa tak kenal dia. Iya. Di Marco sama Bastoni ya. Plus Acerbi juga. Bener-bener. Kalau gimana tuh waktu final Liga Champions kemarin? Balik ke sini. Iya. Kan ya. Gue tahu itu emang itu memalukan ya. Itu nobar gak? Apa? Nobar gak itu? Apa di rumah aja? Gue semenjak City lawan Inter di final UCL kemarin kan gue nobar. Terus gue kalah tuh kan, Iya, kalah. Wah, anjir Pedri gitu. Tapi itu kan tipis kan kalau yang pas lawan. Iya, justru itu yang bagus tuh kayak gitu kan, masih ada perlawanan lah. Iya.
aduh pede banget nih, jujur banget. Apalagi abis lawan Barcelona keren banget kan. Iya, 4-3 tuh. Ada itu anjir. Ya kan menggendong Italia nih. Parah. Terus langsung ya oke Scudetto inilah ya Napoli. Terus Iya. udah UCL nih satu-satunya harapan nih. Anjir 5-0 gue udah kayak gue udah nggak bisa yang namanya aduh sedih banget gitu kan. Iya. Hahaha syukurin anjir. Tapi emang jujur ya semenjak final Liga Champions itu benar-benar berubah banget sih dari segi apa ya permainan Inter juga. Gue nggak bisa bilang under Cifu tuh Inter jadi bagus. Justru masih yang apa ya masih belum stabil lah. Masih nyari bentuk ya. Betul, walaupun emang dari segi strategi juga itu masih nurunin iya permainan si Inzaghi, taktiknya Inzaghi juga. Cuma emang pemain-pemain emang kayaknya kena mental ya. Kena mental sih. Iya. Terutama Cherby sih. Cuma gue kalau jadi Interista ya, pada waktu itu nonton mainnya kayak gitu, kayak anjir nih partai final cuy. Ini yang bener dong main, kayak bener-bener gak ada semangatnya sama sekali. Gak ada kayak partai finalnya sama sekali ya. Nggak ada banget. Kayak lawan SSP. Berarti itu nonton di rumah tuh ya? Gue nonton. Nggak ada Karena gue ke rumah nobar. Rumah nobar. Kenapa gue nonton di rumah juga. Rumah nonton gue. Gak tahu gue nih kalau Inter bakal final UCL lagi nih, amin. Ya Allah. Gue nggak tahu kalau nonton apa enggak. Tapi lu ngomel-ngomel gak tuh pas pertandingan itu? Gue awal-awal tuh sempet pokoknya Hakimi dulu deh kalau nggak salah yang ngegolin tuh. Itu gue sedih justru. Iya, soalnya mantan pemain kan. Gue sedih banget itu. Gue terharu sedih campur aduk. Gue kesel juga. Gue terharu juga itu Hakimi. Tapi kayak pas yang kedua udah gue nggak mau. Tuh lu nonton sampai habis? Gue nonton sampai gol ke 4 deh kayaknya. Kalau gue sih salut sih buat Interisti yang nonton sampai habis tuh bener-bener mentalnya Inter banget sih. Parah lu, gue mengorek luka lama. Belum lama-lama banget dong, masih musim lalu kan masih. Duh, Milanisan Terus abis itu lu recover mentalnya gimana tuh? Ya udah gue nggak nonton Inter. Nggak nonton Inter tuh? Nggak nonton. Klub World Cup berarti nggak nonton ya? Gue nonton, terus kalah. Ya udah makin nggak nonton gue. Makin nggak nonton. Nah. Pas Chelsea menang lawan PSG, wow keren banget tuh Chelsea. Lu jadi lu mantep banget. Lu jadi Chelsea nisti banget ya. Chelsea nisti. Chelsea dari lahir nih bos. Lu keren banget Chelsea lu. Keep the blues, flag fly. Alhamdulillah. Nah, semenjak itu kan akhirnya Christian Kivu masuk jadi pelatih baru. Lo pas awal-awal ngelihatnya gimana tuh Inter dengan pelatih baru ini? Jujur, wah zaman kegelapan 42 nih. Kita kayak Milan sama Inter tuh udah kenyang ya memasuki zaman-zaman kegelapan ya. Pasti nggak sih misalkan ya Milanisti nih kalian, terus siapa ya yang jadi pelatih ya? Tapi kalau Ibrahimovic jadi pelatih Milan, lu pede nggak berdua? Kira-kira? Itu kan legend banget tuh. Legend banget tapi Lu pede nggak? Enggak sih, soalnya track recordnya masih belum segitunya ya. Itulah, pasti mikir kayak aduh nih bakal amburadul nih. Iya, apalagi Kolarov. Iya. Ada asistennya. Kolarov ya. Gue Asisten pelatih. Oh iya. Gue ngelihat lu zaman lu main ya, lu main kacau Terus lu ngelatih. lu main kacau terus lu ada di situ tuh jajaran pelatih. Aduh. Tapi sementara lumayan lah Kapolista kan sementara. Lumayan lah. Nah, dengan Kapolista ini udah belum merubah pandangan lu ke Christian Kivu? Belum ya? Belum. Apa yang bikin lu belum yakin? Karena masih belum kayak kemarin lawan Lazio walaupun emang menang, tapi mainnya itu wow. Gue masih apa ya? Masih belum stabil sih. Belum stabil banget Inter tuh. Masih belum menemukan kayak waktu dia di Conte. Wah, kalau Conte kan udah pakem banget tuh. Wah, ini langsung sampai diturunin ke Inzaghi pun masih lancar jaya kan. Kayak orang-orang tuh udah tahu Inter waktu itu mainnya bakal kayak gitu. Tapi bisa nggak lu menghentikan Inter ya nggak sih? Iya, waktu kayak itu. gitu sih. Gimana? Bener nggak? Benar. Gue nggak ngikutin Inter. Nah, terus kan
Nah, itu gue semenjak kalah 4-1 jadinya Italia playoff nih. Iya, playoff dulu. Ketemu lawan siapa nih kemarin undiannya? Undian tuh kita ketemu Northern Ireland ya. Irlandia Utara. Irlandia Utara. Main di kandang dulu kan. Betul. Kalau lolos lanjut lawan siapa nih? Lawan antara Bosnia atau lawan Wales. Wales di kandang mereka. Di kandang mereka. Nah, masalahnya lolos dulu kan. Terus kami lawan Irlandia Utara nih. Trauma loh 3 kali gagal lolos Piala Dunia, playoff dua-duanya lagi. Iya. Ini ketiga kalau sampai gagal lagi tuh. Kalian Italia dua-duanya? Italia. Lu apa? Gue Argentina. Argentina. Itu Argentina juga gue. Gue berkewajiban soalnya nama gue Diego nggak dukung Argentina nggak mungkin dong. Ya nggak sih? Boleh. Aneh justru jadinya. Banyak Diego di sana. Iya. Banyak Diego Kalau di Diego sana. tiba-tiba dukung Inggris gitu misalkan, atau Nyambung dukung tuh. Jerman sih nyambung tuh. Apalagi inspirasinya dari Maradona lagi Iya. kan. Jadi bisa lah masuk di Italia masih oke. Iya, masih Di nyambung lah. Argentina masih masuk. Masih masuk. Alhamdulillah. Tapi kalian ini nggak pede nggak? Italia kan kayaknya beberapa musim belakang tuh kayak masih Iya. 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 Nggak lolos Piala Dunia 2 kali. Makanya. Jadi iya. Menuju ketiga nih Iya, menuju kayaknya. ketiga. Gua gimana yang ngeliat? Azzurri gimana? Trauma banget sih. Apa yang membuat sorry, ini siapa sih pelatihnya sekarang? Si Gattuso. Gennaro Gattuso. Gak bukan tukang somai. Aduh, itu mantan pelatih siapa ya? Gattuso dibantu Buffon dan Bonucci lagi. Iya. Gimana tuh? Untung aja. Untung gak ada Inter. Untung Inter ngegendong dia, Esposito, Forza. tapi banyak pemain Inter ya di Iya. squad. Barella, ada Barella. Bastoni, ada si Di Marco, Fratesi kemarin main. Fratesi main ya? Main Itu starter. sub dia ya? Itu rada nggak guna juga. Sudah Oh, Fratesi iya. di pertandingan itu iya nggak Dia kelihatan gunanya sama juga sekali. super dia. sub sih dia. Iya, kayaknya emang aneh ya kalau jadi starting ya. Enggak, aneh banget tuh, aneh banget amat. Di Inter juga gitu ya. Super sub dia. Lebih ke super Oke, sub sih. pantesan kemarin bawa pertama gimana dia. Yang lain pernah ada berkontribusi Fratesi dia awal nggak tuh kelihatan. nggak Nggak ada. Oh, emang dari klub kayak gitu ya. Aduh, Ini. pelatihnya gitu ya. Jadinya nggak optimis ya ngeliatnya Iya. track recordnya ya. Nah, nih jelang derby della Madonnina, la grande partita di Serie A weekend ini. Inter ya sebenarnya mah sama aja ya mainnya di San Siro Bedanya penontonnya doang. ya mungkin lebih banyak Inter karena statusnya Home ya? Inter Iya, yang home. home. Seberapa optimis nih lo menuju derby kali ini? Wah, kalau ditanya optimis sih, jujur gue nggak optimis sih. Kenapa? Kan Capulista. Iya, tapi Capolista. beberapa pertandingan terakhir Inter tuh ya Allah sama Milan permaluin banget. Alhamdulillah. Gantian. Kan 2 tahun lalu kita nggak pernah menang. Tahu Milanisti itu, ini Milani AC Milan itu dia tuh trofinya tuh emang mengalahkan Inter doang. Dia bodo amat. Iya. Scudetto bodo Bodo amat, amat. UCL bodo amat, yang penting Ngalahin Inter. ngalahin Inter dah itu. Itu tujuannya dia, main bola. jadi Milan nih ya yang menang. Ya, gue nggak bilang yang menang, tapi kayaknya Inter menang sih. Cuma ya, enggak gue nggak mau gue nggak prediksi Inter menang, gue nggak mau. Takut jinx ya. Enggak, gue nggak tahu. Intinya gue nggak tahu ya, gue nggak bisa kalau prediksi gue nggak bisa. Tapi yang jelas, yang bisa gue prediksi adalah permainan Inter mungkin akan lebih kesulitan ya. Mungkin bakal Apa tuh yang bikin sulit? karena ya tadi permainannya juga belum stabil juga, belum menemukan yang apa ya skema yang pas juga, ditambah juga Dumfries dia juga Absen ya? absen. Wah tuh sedih sih, gue tahu nih Augusto kalau nggak Iya, salah. Gusto yang main ya. Gue nggak tahu deh nih dia kayak gimana, tapi yang jelas kalau kayak gitu kan tumpuannya langsung ke Di Marco ya. Yes. Duh, Yang lagi anginan terus. juga, iya. Iya, ditambah lagi Milan kan kalau lawan Inter udah kayak wah. Membara ya. Gue harus menang nih. Kalau nggak apalagi yang mau dibanggain soalnya. Ya nggak? Harus menang nih gue gitu. Tapi ya itu ya mungkin agak kesulitan. Ditambah juga Sommer. Sommer musim ini masih Angin-anginan ya.
Aduh, Kadang bagus, kadang. dia semenjak ini sih, semenjak final UCL tuh kayak one shot, one goal Goal. gitu. Kayak masih PTSD kayaknya. Makanya mending Onana. Mending Onana ada gitu loh dibandingkan Sommer nih kayak Tapi Onana versi Inter ya, bukan iya, Onana bukan versi versi MU. MU ya. MU kena barang Kena scam banget. Nah kalau lu gimana Noy? Gue lumayan optimis ya lihat kembalinya Pulisic sama Rabiot ya di skuad Milan. Ditambah Hakan Calhanoglu ini katanya nggak main tuh, cedera si Dumfries. Dumfries ini kan biasanya ngeselin kalau lawan Milan tuh lawannya Theo tuh. Apalagi Theo ya. Theo udah nggak ada tuh. Tiba-tiba golin lagi. Nah katanya ganti Dumfries kalau nggak tadi Augusto, katanya Darmian juga nih, mantan Milan juga iya. tuh. Nah lumayan optimis gue setelah pemain pada Milan pada sembuh dari cedera. Yang absen cuma Santiago Gimenez ya gue. Iya, Itu juga Gimenez. nggak ada gunanya juga kalau sembuh juga. Parah lu. Waktu itu katanya emang kerja kerasnya bagus. Nggak ada gunanya. Golnya. Udah 11 menuju 12 Giornata masih 0 Iya. golnya. Kalah sama Pavlovic yang udah 2 gol. Kalah sama Axel Runtukahu ya. Ya, optimis sih menurut gue ya menang-menang tipis lah menurut gue 1-1 atau nggak 2-1. Oke. Tapi kalau lu lihat Inter saat ini nih Noy, kira-kira siapa pemain Inter yang menurut lu patut diwaspadain? Tadinya kalau masih ada Hakan main, Hakan sih itu juga dia kalau Milan motivasi lebih dia kayaknya tuh ngeselin dia. Iya ya. Kayaknya luka mantan banget Iya. ya. Kayak Ibra waktu masih main kan. Iya. Anjir, udah kayak apaan tuh dia. Nah Gue selain inget banget tuh yang tabrakan sama Materazzi iya, itu. yang bercedera. Iya, gila. Nah, selain Hakan mungkin Lautaro ya, hobi banget dia jebolin gawang Milan. Lautaro ngeri. Lautaro ya. Iya, itu mesti diwaspadain sih Lautaro. Sama kadang-kadang Boni juga sama Thuram kan lumayan Iya, tuh. iya. Iya. Kalau lu siapa ya? Kalau gue ngelihat yang paling berbahaya Lautaro sih. Lautaro. Karena licin banget di kotak penalti. Dan Milan tuh biasanya kalau ngadepin tim-tim yang main crossing tuh suka kesulitan tuh. Nah, Lautaro nih bola-bola crossingnya bagus kalau dapat dari Di Marco atau dari kanan, mungkin entah siapa nanti yang main gantiin, itu yang mesti diwaspadai nih pergerakannya Lautaro. Dan pemain-pemain yang muncul dari second line nanti dari lini tengah. Jangan lupa Bastoni sama Akanji juga lumayan sering bantu Iya, depan. sering overlap naik. Dia di dalam data tuh passing tersukses kedua dan ketiga setelah Modric coba. Masa back punya passing Tengah ya justru. Iya, back tengah ikut bantu passingnya. ikut bantu serangan. Lumayan juga mereka. Artinya Inter nih mainnya sebenarnya lumayan ofensif ya di musim ini, Sa. Kalau lu sendiri ngelihat Milan, siapa kira-kira yang paling lu waspadai? Jujur dari dulu ya, gue tuh takut banget sama Leo sih. Oh iya. Iya, jujur banget. Dia tuh ngeselin banget ya kan, emang kan. Gue kayak lu ngeliat siapa sih, liat Dumfries kali ya. iya. Gue ngeliat itu Leo. Ngeselin. Shit, kenapa jago? Dan kenapa lu main di tim rival ya? Kenapa jago gitu? Leo sih, sampai sekarang. Mungkin Theo dulu enggak sih. Leo tuh udah, kalau dia udah bawa bola, wah cepet Deg-degan tuh ya, deg-degan. Sommer nih sama Leo sih, masih Leo gue. Kalau komentar sama Modric gimana? Golden Boy. Nah, Modric mah udah tua. Bisa dihantem-hantem Masih ya. dia nggak terlalu mengerikan di Madrid lah. Nah ini menarik juga sebenarnya Derby della Madonnina ini, kalau dari sisi teknis dua-duanya tuh pakai formasi yang sama. Sama 352 ya. 352. Oh ya? Iya. 352 juga Kifu sih. 352, Allegri kan dari dulu emang 352 terus tuh. Wow. Tapi kayaknya sih beda pendekatan karena Inter lebih ofensif, si Allegri Milan lebih defensif. Jadi kayaknya bakal lebih banyak Inter megang bola ya Iya. di pertandingan nanti. Ini derby pertama Kifu juga kalau nggak salah Iya. dia sebagai pelatih. Nah kalau dari Allegri nih yang gue lihat datanya ini pertemuan ke-9-nya Allegri bersama Milan kalau derby ya, dengan total menangnya dia 3, imbang 1, kebanyakan kalahnya nih kalau Inter. Lawan gitu Inter. ya. Allegri kalah lawan Inter 4 kali selama di Milan. Iya. Menangnya cuma 3. Rekor-rekor kayak gini bisa itu ini dia. Iya. bisa mempengaruhi mindset kita nanti. Tapi semua itu kan beda lagi kalau di lapangan, banyak faktor lagi kayak faktor keberuntungan, faktor Bener-bener. wasitnya yang aneh kan, Iya. faktor emosi pemain yang merugikan tim, kartu merah lah segala macam. Iya, Banyak faktor nih derby ini seru makanya. Nah biasanya di Derby della Madonnina tuh justru tim yang gak diunggulin tuh yang biasanya menang ya nggak sih? Iya. Karena pressure itu kali ya. Iya. Sama apa ya namanya? Kalau misalkan tadi
kata lu kan Inter yang akan lebih sering megang bola. Bola, ya. Justru itu. Bahaya, itu ya. permasalahan. Inter Kenapa tuh? kalau dia udah megang bola lebih lama, justru potensi Bingung. kalahnya betul. Potensi kalah tuh jauh lebih besar. Kayak waktu derby sebelumnya, itu kan Inter Iya. menguasai Iya, ini menguasai banget. pertandingan, iya benar. Tapi yang menang Pas Super Copa juga gitu ya, ya kan? Di Super comeback Copa, iya, di comeback tuh gara-gara itu. Ayo serang aku, serang aku naik ke sini kalian semua. Milan kan kayak gitu. Terus tiba-tiba Leao dari sayap naik, itu dia. Pulisic naik dari sayap Aduh. naik. Kira-kira bakal kayak gitu juga nggak naik? Ada kemungkinan sih kayak gitu, soalnya udah pada balik lagi kan Leo Pulisic ke top formnya. Ngeri nih Pulisic. Iya. Siapa pemain kunci Milan menurut lu nanti? Masih Leo sih menurut gua. Leo. Leo sama Modric lah. Kalau lu siapa? Kalau gua Pulisic sih kayaknya. Pulisic. Pulisic ya. punya football IQ yang bagus banget. Pas counter attack nanti wantu-wantu sama Leo mungkin bisa jadi skema yang akan kita lihat nih. Kalau di dari derby Inter besok. siapa? Pemain kuncinya yang Masih Barella sih. Masih Barella. Jantung Jantung. pertahanan jantung Inter banget sih. Jantung semuanya sih, Iya, sih semuanya kalau sih Barella gila tuh. tuh dia paru-parunya Iya. luar biasa. depan belakang. Iya, itu gila sih. Barella, dan kalau Barellanya nggak egois ya, ya Barella. Tapi kalau misalkan itu masih, Lautaro nggak, Boni sih. Gue kayaknya curiga sama Boni. deh. Boni Kayaknya bisa Boni mencuri oke deh. ini ya, Iya, mencuri Boni. spotlight ya Iya, Boni di sih. derby. Ha-ha. Nah, kalau misalkan prediksi kan sulit nih kita. Iya, benar. Harapan lu skornya berapa ya, Sa? Aduh. Ini gue kalau nonton ya POV ya. Iya. Misalkan gue nonton 1-0 itu belum lega tuh gue. Belum. belum aman. Iya, Itu belum apa deg-degan tuh. sampai Belum. peluit terakhir tuh. Iya. 1-0 tuh. Bahkan 2-0 pun belum lega tuh gue. Belum. 3-0 ya masih oke lah gitu. Tapi kayaknya bakal 2-1 sih. 2-1 Milan kan? Iya lagi. Itu masuk tuh. Nanti kita potong, kita sebarin tuh. Alexa tebar pesimisme ya kan. Interista ini. Gue serang langsung. Iya. Apaan pendukung? Iya, rame langsung. Enggak itu nggak optimis sih. Netizen yang gitu banyak kan. Bohongan. Lu gimana nih? Skornya? Skor. Tadi kan gue bilang 1-0 lah, Milan 1-0 tipis. ya? Ya, 1-2 Gila. bener. Optimis banget lo ya. 0-1 atau 1-2? Iya, Kadang-kadang kita gitu. ini ya. kan ya, home zone. Lo apa? Gue cukup optimis sih di pertandingan kali ini. ya. Semua. Gila, Karena kita punya dark magicnya Allegri, bos. Siapa? Allegri tuh dark magic Iya. dia. Mau shot on goalnya nggak ada juga masih bisa menang dia. Ya kan? Heran. Jadi mungkin kan harapan ya, bukan prediksi ya. Iya, iya. Harapan gue sih Milan bisa menang 2-0. Nah kalau menang ini kita juga nurunin Inter dari Kapolistan soalnya kalau menang gitu. Iya, nih. Kita turunin paksa. Nah ini kan jarak antara tim-tim kan benar-benar Oh, iya. rapat Tipis banget. banget. Rapat banget. Menurut lu gimana dari musim ini? Berarti yang jaraknya deket-deket itu sampai ke peringkat berapa sih? Ke-5, ke-6 juga. Bolok lagi peringkat 5. Hah? Juventus? Ke-6. Ke-6. 6 ya? Iya. Komo Seneng ya? Komo di atas? Komo di bawah. Di bawah. Udah di bawah, udah turun ya? Masih 7 kalau nggak salah. Turun ya dia? Iya, Kan dia turun. sempat 5. Iya, sempat 5 terus turun lagi. Komo ke 7, Juve 6, Bologna 5. Iya. Bologna gitu. Napoli 4. Napoli 4. Milan 3, Roma 2. Wah ini seru banget sih, ini baru seru nih. Iya. Oh, seru maksudnya banget. kejar-kejarannya tipis-tipis Iya, banget. nggak Juventus terus, nggak Inter terus gitu. Iya, Inter terus. Iya, Inter terus. Inter terus ya katanya. Coba. Tapi gue nggak mau ya Napoli ya. Gue nggak suka sama Napoli. Kenapa? Nggak, dia PTSD juga nih dia jangan-jangan. tuh Kan pelatihnya Conte. Iya. itu lah, justru Justru itu, itu ya. justru itu. Jadi lawan Inter tuh kemarin tuh ngeselin banget. Cuma gue paham sih di posisinya Napoli juga ya Conte gimana sih ya. Iya benar, susah juga gitu. Ya oke sih ya menurut gue kalau dari persaingan klasmen sih seru banget. Salah satu yang paling ini kan di 5 Liga Eropa Serie A ini. Paling kompetitif. Paling ketat ya. Iya. Yang lain tuh udah bedanya
Bundesliga 5 bedanya Bayern Oh, sama iya. Leipzig. La Liga tuh Real Madrid sama Barca tuh beda 5 juga deh kalau nggak salah. IPL, 3 ya. IPL. IPL juga lumayan bedanya. IPL yang paling atas siapa sih? Arsenal Arsenal. sekarang. Oh, Arsenal ya? Hah, Arsenal. Sementara itu. Tinggal ditunggu aja ya waktunya ya. Biasanya gitu ya. Biasanya gitu, tiba-tiba 2 aja. Lewat November, lewat Desember tuh biasanya mulai-mulai tuh kembali ke Nah, sekarang. seru nih, Serie A seru banget sih, Serie A seru karena banget ya. menurut gue yang bakal bersaing ketat sampai akhir itu Milan, Inter, Napoli Lagi ya. Juve enggak sih, Kenapa sih? enggak, Masih belum kelihatan. belum kelihatan banget sih Juve tuh. Kemarin emang jelek banget sih waktu dipegang Tudor tuh. Sekarang. Nah satu lagi teman kita Juventini nih yang nggak datang nih. Oh my God, sorry, Nggak apa-apa santai. sorry tapi Biarin emang aja. gitu. Nah, Kesa, kalau lu sendiri dari kapan sih jadi Interista? Gue, aduh ini emang cerita udah banyak, maksudnya gue udah sering ulang juga sih sebenarnya ya. Semoga kalian gak bosen juga ya. Enggak dong. Ya Allah. Jadi gue itu pertama kali tuh tahun 2009 sampai 2009-2010 tuh zamannya Mourinho. Itu pada saat itu gue masih SD kelas 5. Ya, jadi emang baru nonton tuh. Belum nonton malah. Masih kayak main PS Winning Eleven. Di situ gue kayak main sama adek gue kan. Gue bingung tuh mau milih apa nih. Terus Timnya random ya. aja gue kayak ini apa? Oh, ini Serie A. Oh, Serie A tuh apa? Liga Italia kan adek gue tuh fans MU. Terus ya udahlah pas gue udah gue klik itu kan Serie A. Terus pas gue cari-cari terus pokoknya ada klub warna biru hitam. Untung bukan Atlanta ya. Itu jebak banget tuh gue. Jebak banget ya. Gue gak Beda tahu banget masih ada apa tuh, enggak ya. ya. Tapi di situ gue langsung kayak ini apa? Oh, ini Inter. Ini lagi bagus kok gitu. Yang pada saat itu lagi bagus kan. Iya. Oh yaudah deh, gue main. Terus zaman formasi populer kan 4-4-2 gak sih? Iya, Kan zaman 4-4-2, itu. nah 2 tuh gue Milito sama Eto'o. Wih, kenceng-kenceng. Kenceng banget tuh kan. Bener pas gue main, wih gue jago. Gue gak tau tuh gue main kayak gimana kan. Wah gue jago. Terus ini gue hafalin tuh, oh ini Eto'o, ini Milito. Oh iya. Gue gak hafal tuh back gue siapa. Tapi yang jelas mungkin formasi pada saat itu ya. Iya. Formasinya Mourinho lah. Terus ya udah, gue kata udah dari hati gue tuh kayak mulai saat ini Terpatri ya. Iya. gue akan mendukung tim ini. Kayak gitu sinetron banget. Membaiat diri sendiri ya. Ya udahlah di situ gue langsung pertama kali gue nonton tuh pokoknya final champion itu iya, lawan apa Bayern tuh ya. Yang Munchen ya? Iya. Ya. Terus apa namanya? Ya udah dari situ gue langsung. Nah di situ tuh Inter perlahan mulai menurun. Justru ya. Justru kan udah nggak ada Mourinho kan. Gue lupa penggantinya tuh siapa ya? Itu sebelum yang bapak ini masuk ya. Oh iya, itu masih Sebelum ini ya. Opa Moratti. masih Opa Opa Moratti. Moratti ya. Terus ya udahlah di situ malah justru gue nonton Inter pas zaman-zaman Inter lagi di bawah. Jadi pas Mourinho langsung di bawah banget tuh sama Milan kan. Iya. Di bawah banget. Langsung merosot ya. Iya, gue nonton tuh kayak pas Jangan-jangan gara-gara lu, Sa, Apa? Inter jadi merosot. kehadiran gue ya. Sorry Iya, bad vibes jadinya. ternyata gue selama ini plot twist tanpa gue sadari ya. Di situ tuh gue nonton kayak ya anak SMP cewek Inter lagi ke Indonesia. Nah gue nggak bisa nonton karena gue masih SMP. Gue mau nonton sama siapa? Iya. Itulah di situ mulai gue main Twitter dan gue tuh gunain Twitter gue tuh untuk cari komunitas Inter. Oh, oke. Inter Liga Italia. Karena susah banget Iya, pada iya. saat itu kan 2010-an lah. Itu susah banget. Pas gua ketemu namanya gue inget banget Nerazzurri Ale. Nerazzurri Ale. Nerazzurri Ale itu di Twitter. Gue ikutin terus kayak JB gitu kan. Kasihan dia sendiri. Sendirian aja gue kan JB. Iya kak, gini-gini apalah itulah juga gue liatin. Oh live score gue liatin gitu kan. Wah Inter menang. Sampai-sampai gue bela-belain, gue nonton Inter jam
145 waktu itu di TVRI Oh ya? nonton gue. Oh iya, waktu itu TVRI megang hak siarnya ya? Iya. TVRI 145 Senin dini hari lagi ya. itu gua sekaligus puasa tuh, puasa karena gue liat gue pokoknya ini gue puasa nih ya, lu harus menang ya. Anjir udah gak tulus banget. Mengancam Inter dan mengancam Tuhan, keren banget sih. Parah Iya. sih. Ini gue puasa nih ya, lu harus menang gitu. Gue lakuin kayak sholat subuh gitu, sholat subuh. Pas Inter masih main tuh. Iya. Gue sholat subuh, ini siapa tahu ada keajaiban. Ya udah di situ gue rutin lah nonton Inter sampai pada akhirnya SMA tuh gue mulai belajar bahasa Italia. Otodidak. Sama kayak gue berarti. Bener-bener kayak lewat Duolingo. Duolingo gitu kan. Di situ gue Bantu banget tuh. ngebantu banget. Walaupun gue belum bisa yang bener-bener ngomongnya. hafal, iya. Cuma ketika gue ngelihat kata-kata Italia, gue tahu, gue paham artinya apa. Secara general apa ya? Ya, gue punya satu buku itu pokoknya isinya bahasa Italia lah. Gue belajar dari situ. Di situ gue langsung kayak cita-cita gue tadinya mau ini enggak. Cita-cita gue mau nonton Inter di Giuseppe Meazza. Wah, enggak San Siro. Nah, Dari bentar lagi mau dirobohin. dirobohin nih, mau dirobohin Iya, kan iya. kita 2027 kan. Kalian cabut gak? Enggak, kan kita bareng. Kita bareng. Ngebangunnya juga bareng-bareng patungan. Kata Patungan kita rencananya cabut stadion baru. Oh jadinya kayak gitu kan awalnya kan rumornya adalah awalnya ya si Milan stay, Nah, Inter cabut, Inter bikin baru ya. baru gitu. Ini enggak sekarang. Enggak, ini Bareng-bareng. katanya kayaknya lebih ekonomis kalau Iya, kita bareng-bareng nih patungan ngebangun soalnya. patungan. Siapa nih yang menginisiasi siapa? Ya nggak tahu deh tuh siapa yang menginisiasi tuh. Padahal kan lebih enak kita sendiri-sendiri nggak sih ya kan? Iya, Punya kandang masing-masing ya kan? Iya. Tapi kalau gue lebih setuju bareng-bareng. Aduh, jangan. Kenapa? Karena unik gitu dibandingkan sama kota-kota lain, menunjukkan bahwa ya Milan tuh punya dua klub besar di Kan sama kayak Roma nggak sih? Iya, Olimpico. Olimpico juga. Olimpico. Kan Roma sama Lazio. Iya, Iya. Roma sama Lazio. Iya. Kan, tapi kalau di Liga Inggris atau di Liga Spanyol kan mereka pasti punya stadion sendiri. Iya sih. Genoa Sampdoria juga sama Genoa stadion. Sampdoria juga. Nah ini yang iya, bikin iya. unik sebenarnya Italia. Unik ya? Apa miskin kita? Iya miskin punya tim-tim Itali. Tolong jangan dipertegas. Ini kita lagi Ini kalau mencoba. miskin. Iya. Nah katanya sih gitu. Rencananya 2027 dibongkar tuh. Nah, terus kita ngungsi di mana kita? Kita harus cepet-cepet ke sana. Nonton bareng-bareng. Biar bisa- Ya Allah, ayo sponsor. Ayo cepat sponsori kita bertiga. Nonton bareng-bareng di sana. Sebelum dirubuhin katanya sih. Iya. Gitu. Terus kita ngungsi di mana? Masih di ini ya, masih main di San Siro sementara yang itu yang barunya di lapangan parkir San Siro. Nanti Kita kan di parkiran. iya nanti dibikin baru situ. Oh gitu. Lapangan parkir dibikin stadion baru. Nah kita semenjak pas itu dibikin kita masih main di San Siro. Iya. Itu jadi, nah San Siro langsung dirubuhin. Iya. Tetap di San Siro. Jadi nggak gitu. kayak Barcelona. Kalau Barcelona Iya. kan pindah ke mana dulu tuh? Ya Katalunya apalah itulah Iya, ya. iya. Jadi Oh, gitu, lapangan parkir Milan dibikin stadion. Sementara dia masih bangun, ya kita sih main. kayak gitu ya? Makanya. Jadi nanti Buang-buang duit gak sih? Kayak gitu. diruntuhin tapi ada beberapa bagiannya San Iya. Siro tuh yang tetap Buat dijaga. cagar- Karena di situ. buat cagar alam Oh, katanya. lapangan ABC. Cagar gitu. budaya. Oh, cagar budaya. Buat cagar budaya, cagar alam. Kayak lapangan ABC-nya kali ya. Iya kayaknya sih bakal dibikin gitu. Atau dibikin jadi kayak taman menteng gitu kan. Ya aduh. Lanjut berarti dari sampai mana tadi? Tadi tuh oh ya sampai ya Mau gue ke San Siro? nonton Oh iya. sampai bahasa Italia. Nah, terus gue belajar bahasa Italia walaupun ya belum fasih-fasih banget tapi paham sampai situ. Nah, tadi pengennya tuh pokoknya cita-cita pengen nonton di sana, bahkan pengen kerja di sana ya. Ini ya penggemar bola Iya, nggak sih? Amin. Ya nggak sih Iya. gitu. Ya udah tuh, terus masuklah kuliah nih. Masuk kuliah, ada ceritanya juga kayak Gimana? tiba-tiba gua masuk sejarah. Oh ya? Gue sejarah Islam. Oh wow, ini gue baru tahu nih. Guys, gue sejarah Islam. Di kampus mana? UIN. Oh iya. Nah, sini dong, sini. Deket-deket. Gue sejarah Islam. Wah bingung tuh kan. Gue jadi apa nih? Bagaimana masa depan gue? Gimana nih masa depan gue nyambung tuh sama Inter kan? Di situ gue kayak, wah teman-teman gue juga nggak mendukung lagi. Maksudnya nggak ada yang suka bola, nggak. Oh ya? Ya semua
semua ya udah. Agamis ya, agamis banget. Agamis pesantren banget gitu kan vibes-nya tuh. Terus ya nyambung tuh, gue nggak nyambung banget tuh. Ya dari situ gue berusaha untuk kayak udah bisa. Akhirnya sampai gue tuh ketemu sama mata kuliah yang ngebahas tentang sejarah Islam di kawasan Eropa, kawasan minoritas lah. Termasuk Italia, bahkan Italia itu sebenarnya bukan kawasan minoritas. Justru dulunya dia itu benar-benar pencetus Islam di Eropa. Itu yang gue pelajarin akhirnya kan di Sisilia, Sardinia ya. Nah itu gue belajar. Oh di situ gue langsung nemu nih, oke, gue skripsi akan membahas tentang ya berbau inter, walaupun gak inter banget ya, Italia ya. Gue ngebahas tentang bangunan Islam di Sisilia. Wah, gokil. Ringan tuh tahunnya. Ringan tuh. Tahunnya jangan lupa 1072 masih. Aduh, buset. Itu nyari bahannya di mana tuh? Bahannya di perpustakaan, gue pakai buku bahasa Italia. Oh ya? Akhirnya ya udah, jadi kepake kan bahasa Italia gue. Bener. Walaupun pakai Google Translate juga. Iyalah, di buku kayak gitu kan pasti banyak yang teknis banget juga kan? Iya, terus ya udah akhirnya gue belajar. Oh ya udah deh, gak apa-apa deh, coba dulu aja. Akhirnya udah, alhamdulillah lulus ya kan, lulus. Wah bingung nih, gimana nih gue? Terus nggak tahu kenapa, gue kan aktif tuh di Twitter, di situ One Stop Football. Ngontak gue kayak ini dia minta gue untuk review autobiografinya Pirlo gitu. Dia mau ngasih buku gitu kan. Nanti review ya di Twitter karena emang gue suka nulis juga di Twitter. Ya udah gue baca terus gue review. Nah disitulah mulai kayak ya di situ gue sambil kerja yang lain juga gitu kan di bidang-bidang lain, tapi kayak gue nggak kena nih tapi ya udahlah butuh duit gitu. BU ya kan, ya udah kita sambil cari pengalaman. Di situ gue masih terusin hobi gue yang bola gitulah. Situ ya tim Trans 7 yang masuk football itu kayak ngontak, mau nggak jadi host gitu kan. Aku jadi host tapi bukan bola, otomotif. Oh gitu. Awalnya otomotif dulu tuh, terus kayak oh yaudah deh coba dulu aja. Walaupun gue belum tahu gimana ya, karena gue dari sejarah Islam cuy. Ya, Islam terus bola terus otomotif tuh lumayan lompat-lompatnya jauh banget sih. Makanya di situ kayak aduh gimana ya, yaudah deh namanya juga nyari pengalaman kan. Gue jalanin otomotif. Wah gak bisa. Tapi ya gue harus bisa, ya udah akhirnya ngulik tuh otomotif. Ngulik. Nggak, dasar otomotif nggak punya. Sekali. MotoGP pun gue nggak tahu gitu kan. Tapi ya gue harus bisa karena dunia ini nggak bisa kalau lo cuma stuck sama apa yang lo nyamannya aja gitu kan. Ya udah di situ gue dikontak lagi untuk mau nggak kerja di Trans 7 gitu, di Sport 7. Wah, lu bayangin ini TV ini nawarin program TV yang lu nontonin tiap minggu ya. Waktu pas di mana? Waktu pas masih kecil, tiba-tiba lu kerja di situ gitu kan. Ditawarin lagi. Bukan kita yang apply gitu kan. Wah, langsung kayak iya. Iya, pokoknya gue iya. Udah sana. Sampai akhirnya belajar MotoGP, F1, bola juga gitu olahraga kan. yang lain ya? Iya, olahraga yang lain. Harus bisa itu kan, emang mau nggak mau. MotoGP berarti masih Rossi masih enggak. Oh, udah enggak ya? Enggak. Itu Marquez. Iya. Jadi udah pokoknya itu gue belajar lah di Trans 7, gue belajar banyak hal. Terus gue liputan bola. Nah, itu lagi tuh liputan tuh. Wah, gokil pasti tuh. Banyak cerita-cerita itu ya. Liputan tuh bener-bener yang bayangin lu di satu stadion bola nih ya, lu harus one take. Oke. Gue gak kebayang. Lu sering live ya? Sering gue live. Itulah. Itu kalian jangan pernah ya ngejudge reporter yang itu susah di tengah banyaknya orang di sana. Ditambah kameranya nggak ada flash yang wah. Itu kalau udah flashnya udah nyala, udah siap-siap live tuh udah pasti udah deg-degan tuh. Banget tuh. Gue kan di GBK nih, singkat cerita ya, gue lagi mau take langsung gitu kan, langsung kayak view gue di situ penonton. Digoda-godain ya. Itu kayak gue salah ulang lagi sampai berapa kali take
sekalinya gue bisa, gue ditepuk tanganin gitu. Itu malu banget coy. Wih, gitu-gituin kan. Timnas Ya apa Allah. Persija tuh? Timnas. Ya Allah, gue tuh kayak segitu buruknya gue kan. Segitu buruknya, tapi kayak itu pengalaman lagi, itu lagi tuh belajar lagi bola. Sampai bertemu, akhirnya di situ banyak relasi. Tiba-tiba gue dikontak sama orang Vision Plus, ini nggak apa ya gue sebutin ya, Ya, Vision apa-apa. Plus. Kak, kita ada edisi Euro, kita ada apa tamu spesial, Puyol sama Materazzi. Kita mengundang kakak nih karena ini eksklusif. Ya. Gue cuma bertiga doang. Oh ya? Diundang sama Vision Plus untuk ketemu mereka berdua untuk lunch bareng di situ gitu kan. Di mana tuh? Di Hotel? Park Hyatt. Oh, Parkayat. Park Hyatt sana situ. Gue langsung kayak iya, tapi misalkan kayak dia nyebutin kan fee-nya segini tanpa fee, gue juga gak masalah. Oke gitu. Kapan lagi Materazzi, gitu. kan? Masih gitu Juara kan. dunia. Makanya terus itu gue masih di trans tuh. Oh, masih di trans iya, itu ya? gue langsung kayak izin ya gitu. Terus gue izin. Ya udah akhirnya gue kesana. Oh, nggak sekalian liputan ya? Iya. Ya kan? Kan Ih, gitu, parah banget. ya kan? Itu lah gue ngeri ya kan, gue izin ke situ bentar, pokoknya kemana gitu kan, karena ya liputan nanti gue. Iya, pasti dititipin. Nah itulah, terus ya udah dari situ, wah itu langsung kayak lu ngelihat kursi lu tuh nama lu sebelahan sama, gue langsung oh my god, duh gue harus ngomong apa nih, gue habis bahasa Italia nih gimana nih. Aduh, akhirnya ya ketemu sama yang lain lah, Afif Safi, Afif Safi. itu sama siapa, ada Jerry Arvino juga, Oh, terus Jerry, ada Puma yang kolektor jersey. Oh, si Putra. Putra. Iya, Putra. Ya di situ kan udah ketemu, terus datang tuh kan, wah gimana nih gue, gimana nih gue udah Salting dong ya. salting banget gue, gue cewek sendiri juga kan di situ kan, ya ampun. Akhirnya bersebelahan, nah dia ada translatornya. Oh iya. Iya, kalau Puyol itu dia nggak bisa bahasa Inggris deh kayaknya, dia nggak bisa bahasa Oh, Inggris, jadi emang dia kurang interaksi juga sama Iya, si Afif iya. Safinya juga kurang gitu. Nah kalau Materazzi tuh masih oke lah, Ya, dia bahasa masih Inggrisnya juga oke sih. masih oke Materazzi. gitu, dan dia emang bawa translatornya juga. Dan gue sebelah sama translatornya gitu kan, sama dia juga. Ya udahlah, gue nanya-nanya, gue ini terus gue nanya kan waktu prediksi Inter waktu masuk final UCL deh. Lawan City tuh ya berarti ya? Sebelum masih semifinal deh kalau Oh, nggak semifinal ya? salah. Ada lawan Munchen soalnya. Oh iya, Dia semifinal itu. Dia bilang katanya, wah ketemu Bayern Munchen lagi aja deh, katanya dia gitu kan. Serius ya, dia ngobrol-ngobrol kayak gitu kan ya. Itu pengalaman yang benar-benar gak terlupakan sih. Gue nggak tahu bakal ketemu dia lagi atau enggak gitu kan. Benar-benar emang tuh happy banget tuh, priceless sih. Dan ini tanda tangan. Oh iya, terus ini dia. Apa tuh tulisannya? Forza Inter. Forza Milan, enggak. Ada smiley-nya lagi. Iya, ini katanya- Khusus tuh buat ini ya. Ini salah fokus nih orang-orang nih, katanya gambar apa lah. Oh, Tipis, 23 ya, 23. Beatrice kan iya. nomor 23. Materazzi. Iya, ya udah. Inilah. Ini barang berharga. Nah, gue juga minta tanda tangan Puyol. Oh iya. Tapi salahnya di case HP. Hilang dong. Aduh. Hilang karena spidolnya. Ya nggak apa-apa lah Puyol. Terus lu waktu itu ada pesan-pesan khusus nggak buat Oh Materazzi? iya, terus dia nanya, udah pernah ke Milan belum? Wah, belum nih sayangnya nih, Mister. Ikut dong pulangnya. Boleh nggak saya? Terus udah pernah ke Milan belum? Belum pernah gitu. Ayo dong nanti ke Milan gitu. Nanti kalau misalkan ke Milan hubungi aja kita nih gitu kan sama manajernya, sama translator itu. Iya. Akhirnya gue follow-followan sama si manajernya ya. Jadi sama Materazzi-nya nggak ada. Ya enggak lah, aduh nggak mungkin lah kayak gitu. Siapa tahu kayak ini ya, kayak yang Juventino tuh. Ponco yang, ya? Ya Ponco. Yang kerja sama Cielini akhirnya kan. Oh iya, gue tahu itu tuh. Ih keren, Jadi digaji sama Cielini. Iya. keren Itu banget. zaman-zaman orang belum ngevlog, dia udah ngevlog Iya. tuh Wah keren itu. sama Chiellini. Itu kayak impian semua. Iya itu semua supporter kayak gini. iya
ngemari bola. Terus nanya banyak kan situ apa tetap grogi nggak bisa keluar? Banyak sih, banyak banget. Tapi sampai gue lupa apa aja yang gue tanya ya. Aduh, belepotan banget lagi gue. Bener-bener gue deg-degan banget gitu Iya. kan. Terus ya udah sampai akhirnya intinya si Materazzi tuh orangnya emang benar-benar ya baik lah, nggak dibandingkan Puyol. Puyol tuh lebih diem sih. Oh, lebih dingin ya. Lebih dingin. Ya dia lebih kayak ngobrol sama yang dia kenal aja udah. Oh. Maksudnya yang dari yang bareng sama dia ke sini gitu. Terus selain Materazzi, gue juga ketemu sama Raja Nainggolan. Walaupun Oh, emang Inter. dia, iya, Sempat Inter kan? Iya. sempat Inter. Walaupun katanya dia itu ya, katanya gue baru tahu tuh. Jadi waktu pas gue di Trans, gue lagi ngeliput dia. Terus gue bilang kan, ayo kita ngomong Forza Inter sempre. Akhirnya gue upload. Terus gue baca komen, katanya, kan dia pernah bilang dia menyesal pernah ke Inter. Mampus lo, gue suruh Forza Inter. Gue baru tahu itu gitu kan. Kok emang pernah ya? Terus pas gue baca berita, oh iya, hahaha, mampus lo, gue suruh kan, mau aja kan gue suruh. Kenapa tuh dia nyesel katanya? Nggak tahu juga, gue baru dengar nih. Gue juga baru tahu sih kalau Nyesel itu. kenapa katanya? Gak tahu, gue Berantem apa? enggak. Pokoknya dia menyesal aja dia pernah di Inter. Enggak, Mungkin karena entah. Internya lagi kurang bagus juga kali ya. Bisa waktu jadi sih. Iya, mungkin atau manajemennya kan pasti Iya. ini sama manajemennya kan. Terus ya udah kayak gitu. Udah paling Raja Nainggolan, Materazzi itu sih Puyol. so far itu Zanetti yang kemarin belum ya? Masih kecil. bocil banget. bocil. Yang di Indonesian Idol tuh. Iya itu. Itu gue nggak inget lah, lo Masa inget sih? ya, No ya? Dia ke 2012 Indonesia itu. Idol. Jadi dia pas barengan Inter kesini tuh. Iya. Iya. Yang zaman Pazzini kesini juga. Iya. Iya. Itu apa? Gimana tadi? Iya, pokoknya setelah itu tuh pada pensiun. Oh iya. Si Internya apa? Si Zanetti pensiun. Zanetti, Cordoba. Iya. Itu gue ingat. Nah, gue ada cerita menarik tuh. Apa tuh? Jadi dulu kan 2011 gue nonton Super Copa di Beijing, Milan lawan Inter. Setelahnya besoknya gue balik tuh, habis Milan menang. Jalan di airport, gue lagi ngantri ini nih imigrasi buat dicek kan paspornya. Tau nggak, di depan gue Coba. ternyata rombongannya Inter. Pulang, ada Pazzini, ada Freddy Guarin waktu Freddy itu. Guarin? Oh iya, iya, ada zaman-zaman itu. Schneider, Oh my Udah God. gelapan. ada apa? Iya. Pelatihnya tuh Oh, masih Pacca ada nggak? Gasperini. Bukan Stramaccioni bukan? Apa Gasperini? Bukan Gasperini waktu itu. Gasperini waktu itu. Itu bener-bener di depan gua mereka lagi Coutinho ngantri. masih ada Coutinho? Coutinho masih ada Coutinho. tuh. Terus siapa lagi ya? Schneider ya. Schneider ya. Kovacic masih ada. Eto'o kan. Iya, Eto'o. Nah, itu lagi pada ngantri tuh buat siap-siap Terus ini. ya karena lo Dan itu bener-bener kalau gue mau minta foto, mau minta tanda tangan bisa banget karena setelah mereka nyerahin paspor, Halo. mereka duduk terus nunggu waktu mereka buat ini. Gak lu giniin. Enggak, Aduh. gue kayak wah lumayan juga nih kalau gue minta foto, minta tanda tangan, dapat semua satu squad sampai kitmannya juga gue bisa iya. dapat. Tapi lu lagi pakai baju Milan nggak? Nah itu dia pas gue udah lihat, pas gue udah mau niat gue ajak foto terus pas mau ngajak foto gini, ya anjir gue bagi baju Tapi yang mana kalau misalkan pakai bener-bener jersey Milan gue pakai dan jersey Milan yang dipakai buat ngalahin mereka pertandingan sebelumnya. Iya. Jadi gue kayak aduh tensin Enak kali juga ntar gue minta foto lu ngecengin gue ya. Kayak kan moodnya Bisa, moodnya iya kalah. kalah bos, kalau mereka menang sih ya udah lah ya. Ini kan udah lah kalah, lu maksudnya mau ngerendahin gue apa gimana? pemain bola kan gitu kan, Iya. mutan tadi. Aduh, itu sayang banget sih salah satu Momen ya. momen yang sebenarnya bisa gue manfaatkan itu. Milito masih ada Milito di situ. Masih Milito masih ada, Milito wah lengkap itu semua. Kalau lu yang jadi gue waktu itu udah itu jadi salah satu pencapaian dalam hidup lu Iya kayaknya. kayaknya ada. Itu gua upload terus. Gua tuh, repost. Aduh. ya kan, aduh sayang banget waktu itu Oh, tuh gitu. gue pakai baju Milan, tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Nah itu gue juga nggak nyangka tuh Pazzini akhirnya ke Milan. Iya. Iya. Gitu gue ajak foto tuh. Waktu itu kan. Tukeran sama Kasano ya? Iya tuh kan nggak lucu saat. banget sih itu. Iya. Tukeran. Aneh Gila. banget itu. Pertukaran yang aneh. Nah, kalau lihat nih kan kayaknya di sepak bola sekarang ini
Premier League lebih populer daripada Iya. Serie A sekarang. Menurut lu kalau di Indonesia sendiri sebenarnya apa sih yang harus dilakuin Serie A biar lebih populer lagi dan harapan lu buat mereka kayak gimana? Sebenarnya kita nggak perlu mencontek apa yang Premier League lakukan ya. Cukup jadiin referensi aja kita apa yang membuat si Premier League tuh populer banget bahkan di seluruh dunia gitu. Jadi kalau misalkan ya mumpung di Indonesia itu tuh sebenarnya kalau gue lihat ya Serie A itu banyak loh peminatnya. Betul. Cuma mungkin ya Nggak muncul ke permukaan. betul. Jadi emang ya udah di balik layar aja, nggak kayak sekarang kan kalau Premier League kan semua orang pada ngonten gitu. Iya. Jadi lebih kelihatan. Justru kalau misalkan yang ya kita bilang liga aki-aki ya, ya liga bapak itu ya justru banyak banget. Bahkan lebih apa ya, lebih populer dibandingkan Iya. Premier League yang sekarang gitu. Jadi lebih maksudnya lebih Serie A yang lama tuh lebih populer dibandingkan Premier Yang League sekarang. yang sekarang gitu. Cuma ya lagi-lagi Serie A nggak bisa kayak gini terus gitu kan, kayak oh ya dulu populer doang gitu. Tapi ya buktinya kan sekarang Nostalgia terus ya. Iya, nostalgia terus. Buktinya sekarang kan emang secara di atas kertas ya lebih ini Premier League. Iya sih. Jadi apa yang harus dilakukan ya sebenarnya lebih apa ya, lebih kalau gue aktif sih ya. Iya, Mungkin lebih mendekatkan diri sama fans betul. ya sih. Kalau ini kan lebih Salah satu jam tayang nggak sih dirubah? itu sih. Walaupun gue nggak tahu gimana caranya ya untuk mengubah jam tayang itu ya. Ya agak susah sih karena di antara 5 liga top Eropa yang jam tayangnya lumayan friendly sama Asia tuh setahu gue cuma Premier League doang. Iya, Liga Inggris. Iya. Yang lain tuh masih tradisional Iya. ngikutin. Premier League dan Liga Amerika. Itu. Liga Amerika. Ya Amerika lumayan Iya gitu. kan, gitu. kita MLS. pagi-pagi gitu kan. Iya. Nah itu. Nah jadi lebih ke situ sih, lebih ke mendekatkan diri ke fans, terus juga jangan terlalu tertutup lah. Mungkin gue nggak tahu ya, mungkin lu kan Bayern Munchen nih. Liga Jerman kan termasuk tertutup kan Iya. sama sponsor itu Iya. gitu. Ya mungkin Serie A juga belum seterbuka itu, nggak Iya. seterbuka si Premier League. Premier League kan benar-benar yang investor dari mana juga ayo gitu. Yang gue tahu ya, yang gue tahu kayak gitu sih. Jadi mungkin lebih mendekati ke fans. Apa yang La Liga lagi lakukan sekarang? Iya. Itu kan lebih ke Indonesia. Walaupun ya belum kelihatan nggak sih ya? La Liga belum kelihatan banget ya? Belum terlalu. Ya paling ya Barcelona sama Real Madrid Iya, doang sih. itu Itu aja. doang berdua. Itu doang berdua yang menggendong La Liga sebenarnya. Padahal dia udah berusaha untuk mendekatkan ke ini pasar Asia kan, Cina gitu. Ya paling itu sih. Ya ubah jam tayang lah. Iya. Sedih banget nih kita nih. Makanya dini hari terus. Kalau gue nggak usah ini sih, nggak usah sesignifikan ubah jam tayang sih. Lebih gampang diakses aja sih. Kayak selama ini kan nontonnya di video doang kan, atau di platform-platform online lain. Balikin lagi aja ke Iya, ke TV TV. terestrial pasti akan lebih banyak lagi penonton. Makanya kemarin tuh Serie A tuh sempet telat nego soal hak siar Oh, yang sama video ya? Nggak cuma video doang, sama semua. Oh iya. Jadinya agak telat tayang di negara-negara lain selain Italianya. Nah, Iya itu karena nggak bisa dipungkiri juga masih banyak banget loh orang yang nonton TV gitu Iya, ya. benar. Heeh. Dan emang nyarinya tuh semua akses di TV juga. Iya. Walaupun ada video gitu. Iya sih itu juga bener sih. Mungkin target pasarnya dia nggak mau saingan sama Inggris, soalnya kan Inggris kan IPL kan target pasarnya Asia. Asia, ya. Nah si Serie A ini target pasarnya Amerika dan sekitarnya soalnya katanya. Kayaknya ya. Iya, Banyak. lebih ke makanya uji cobanya ke USA terus Serie A. Oh, gila. Jadi Inter nggak kesini lagi dong ya. Aduh. Mesti Kita nih ke kesana. Amerika, iya. Aduh. Ya. Kita ya ke San Siro. Yuk Sansil. sebelum dirubuhin. Sebelum dirubuhin. Amin ya, semoga amin. Amin, semoga. Oke, kayaknya kita udah lama nih ngobrolnya dari tadi. Mulai Wow, dari udah timnas berasa. Italia, Berasa. terus ngomongin derby, ngomongin perjalanannya Alexa juga jadi Interista. Jadi kita bisa lebih tahu lagi perspektif Alexa nih, kayak gimana sih ngelihat Inter, ngelihat Serie A. Dan mudah-mudahan masih
mau lagi ya, Sa? Datang Apa? Kapan-kapan diundang nanti. Tifosi. Iya dong, pasti dong, pasti. Walaupun kita ini kapan ya, tapi tetap aja gue kalau ngomongin soal bola tuh, aduh, gue seneng banget sih. Ini hobi banget, hobi. Jadi gue nggak akan ngerasa keberatan atau apa-apa. Oke Mantap, banget nih, mantap. tifosi Calcio, oke. Oke, kalau gitu dari kita cukup sekian dulu. Jangan lupa untuk tungguin terus episode podcastnya Tifosi Calcio atau konten-konten yang lainnya juga yang kita post di mana, Noy? Di Twitter, di TikTok, YouTube sama di TikTok ya. Ya, TikTok. Follow guys, Follow. ya. Jangan lupa Ya, follow. diikutin terus. Like, Habis itu dinyalain. nonton Serie A juga, Nah. gitu. Biar Serie A makin banyak yang nonton, Betul. makin laku lagi. Pesen buat gue ya, bagi kalian tifosi Calcio di seluruh dunia ini ya, Del Monde, Del Monde. apa sih? Ya, bagi kalian nih yang masih muda-muda, tuh, apa yang dengerin. udah berumur juga, kalau kalian tuh happy sama Serie A, kalian mau bikin konten tuh bikin Bikin, konten, iya. Yap. udah. Jangan malu, jangan apa, menurut gue ya, kalian ekspresin aja apa yang kalian suka. Itu akan meningkatkan Serie A di Indonesia. Betul. Ya. Forza. Forza Calcio. Forza Calcio. Ya, itu guys, itu aja pesan dari gue. Oke, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye-bye. Ciao. Grazie. Grazie.